Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat menjalankan semua aktivitas kita, pekerjaan kita. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, panutan, contoh dan sungguh bahwa Rasulullah adalah inspirasi bagi kehidupan kita semua. Jemaah salat zuhur yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, izinkanlah saya pada kesempatan ini membacakan satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab keikhlasan dan senantiasa menghadirkan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan. Pada hadis yang ke-10, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dalam jamaah itu melebihi salatnya di pasarnya dan di rumahnya dengan 20 lebih derajat. Hal tersebut karena apabila seseorang berwudu dan membaguskan wudunya atau menyempurnakan wudunya, kemudian ia mendatangi masjid hanya karena ingin sholat, ia tidak menggerakkan tubuhnya melainkan hanya untuk sholat, maka dia tidak melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan karenanya untuknya 1 derajat dan dihapuskan karenanya dari dirinya 1 kesalahan hingga dia masuk masjid. Apabila dia sudah masuk masjid, maka dia senantiasa atau maka dia dinilai berada dalam sholat selama sholat itu yang menahannya di masjid. Sedangkan malaikat bersalawat atas salah seseorang kamu selagi dia ada di majelisnya yang dia salat di dalamnya, mereka berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya selagi dia tidak mengganggu di dalamnya dan selagi dia belum berhadas di dalamnya. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mendapatkan faedah kesimpulan bahwa seseorang yang menunaikan salat dalam jamaah itu dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 20 lebih derajat. Kemudian ketika seseorang
itu pergi ke masjid, ya. Kemudian ia datang tiba di masjid, kemudian ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, dan kemudian dia berniat datang ke masjid hanya untuk sholat, tidak ada niat yang lain, maka Allah akan meninggikan derajatnya 1 derajat. Dan dari itu juga, dengan niatnya ia pergi ke masjid, dihapuskan kesalahannya hingga ia masuk masjid. Jadi selama dia melangkah, ya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan apabila ketika ia sudah di dalam masjid, maka malaikat akan bersalawat kepadanya, seraya malaikat berkata, "Ya Allah, rahmatilah orang itu dan ampunilah dia dan terimalah taubatnya." Jamaah salat zuhur yang mata Allah Subhanahu wa taala, sekian hadis yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Barakallahu fikum, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.